Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Setiawan dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam penerapan teori belajar humanisme, yaitu untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah teori belajar pembelajaran. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia dan juga berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan sudut pandang pengamatnya. Teori humanisme berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal untuk memanusiakan manusia. Arthur Combs berpendapat bahwa suatu hal yang sangat penting bagi guru adalah bagaimana siswa memperoleh arti bagi pribadinya dari bahan pelajarannya serta bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pelajarannya dengan kehidupan. Prinsip-prinsip dari teori humanistik ini, yang pertama ada belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya. Yang kedua ada peserta didik mempunyai cara belajar yang alami. Yang ketiga ada kritis terhadap lingkungan di sekitarnya. Tahapan-tahapan menurut Combs. Yang pertama ada tahapan pandangan konkret. Pada tahap ini, seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, namun belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Yang kedua ada tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap ini seseorang semakin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya dan lebih berkembang. Yang ketiga ada tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, seseorang mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi objek perhatiannya, dan cara berpikirnya menggunakan induktif. Yang keempat atau yang terakhir, tahap eksperimen aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata dan cara berpikirnya menggunakan deduktif. Teori belajar humanisme memfokuskan pembelajaran pada pembangunan kemampuan positif siswa. Aplikasi teori belajar humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Selain itu, aliran humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian siswa. Peran guru dalam teori humanisme. Aplikasi teori humanisme lebih menonjolkan kebebasan setiap individu atau siswa atau siswi memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik, sedangkan peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah sebagai fasilitator. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator bagi peserta didiknya dengan cara memberikan motivasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik aktif serta menyampaikan materi pembelajaran yang sistematis. Sedangkan peran peserta didik dalam pembelajaran yang humanis ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menemukan potensi dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Peserta didik bebas berekspresi cara-cara belajarnya sendiri dengan peserta didik menjadi aktif dan tidak sekadar menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Peran guru sebagai fasilitator. Yang pertama, ada memberi perhatian pada penciptaan suasana awal pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga meningkatkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mengatur peserta didik agar bisa berkomunikasi secara langsung, secara aktif dengan antar teman selama proses pembelajaran. Yang keempat, mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima ada menanggapi dengan baik ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual. Yang keenam ada bersikap hangat dan berusaha memahami perasaan peserta didik atau berempati dan meluruskan yang dianggap kurang relevan dengan cara yang santun.
Ketujuh, ada menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang manusia yang tidak selalu sempurna, guru mau mengenali, mengakui, dan menerima keterbatasan diri dengan cara mau dan senang hati menerima pandangan-pandangan yang lebih baik dari seorang peserta didik. Menurut Sadullah, adapun proses yang umumnya dilalui dalam teori humanisme, yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas serta mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang kedua, ada mendorong siswa untuk berpikir peka dan berpikir kritis memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, ada mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Conclusion, Education Cooperative Learning. Confluent Education Cooperative Learning adalah pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman afektif, belajar kognitif di dalam kelas. Hal ini merupakan cara yang bagus untuk melibatkan para siswa secara pribadi di dalam bahan pelajaran. Open Education atau proses pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Menurut Wahlberg dan Thomas tahun 1972, Open Education itu memiliki 8 kriteria. Yang pertama, kemudahan belajar tersedia, yang artinya berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar tersedia. Para siswa bergerak bebas di sekitar ruangan, tidak dilarang berbicara, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Yang kedua, penuh kasih sayang, hormat, terbuka, dan hangat. Yang berarti menggunakan bahan buatan siswa, guru menangani masalah-masalah tingkah laku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dan siswa bersangkutan tanpa melibatkan kelompok. Yang ketiga, mendiagnosa peristiwa belajar, yang berarti siswa-siswa memeriksa pekerjaan mereka sendiri, sedangkan guru mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, ada pengajaran, yang itu pengajaran individual, tidak ada tes ataupun buku kerja. Yang kelima, ada penilaian, yang berwujud guru membuat catatan penilaian secara individual, hanya sedikit ataupun jarang sekali diadakan tes secara formal. Yang keenam, ada mencari kesempatan untuk pertumbuhan profesional, artinya guru menggunakan bantuan orang lain. Guru bekerja dengan teman sekerjanya atau guru yang lain. Yang ketujuh, ada persepsi guru sendiri, yang berarti guru mengamati semua siswa untuk memantau kegiatan mereka. Yang terakhir, ada asumsi tentang para siswa dan proses belajar, yang berarti suasana kelas sangat ramah dan para siswa asik melakukan sesuatu. Meskipun pendidikan terbuka memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bergerak secara bebas di sekitar ruangan dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri, namun bimbingan guru sangat perlu diperlukan. Yang ketiga, ada cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk pendidikan dorongan berprestasi siswa. Menurut Slavin dan Sumanto pada tahun 1998, cooperative learning mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, siswa bekerja dalam tim-tim yang belajar yang kecil. Yang kedua, siswa didorong untuk saling membantu dan dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik ataupun dalam melakukan tugas kelompok. Yang ketiga, siswa diberi imbalan atau hadiah atas prestasi kelompok. Yang terakhir, ada independent learning. Independent learning atau pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang menuntut murid menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tidak bergantung pada subjek maupun metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar, yaitu murid. Mencakup siapa aja yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang harus mempelajari suatu hal. Kesimpulan dari peran guru dalam hal penerapan teori humanisme, yaitu guru harus bisa membantu muridnya dalam proses belajar, karena siswa yang satu memiliki pribadi yang beda. Jika hal ini tidak dapat diatasi, maka siswa akan sulit dalam melakukan atau terlibat dalam proses belajar.
Pengaplikasian teori dalam dunia pendidikan sangatlah membantu. Dengan teori ini, guru dapat mengetahui teknik yang dapat mengembangkan jiwa anak didik dalam belajar. Seperti yang kita ketahui, siswa terkadang sangat sulit terlibat dalam pembelajaran di kelas dengan berbagai alasan. Hal ini sangat perlu diketahui oleh sang guru. Dan juga dalam aplikasi teori humanisme, ini lebih mengutamakan siswa dalam belajar mandiri atau menentukan belajar mandiri, serta adanya kebebasan bergerak atau siswa aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan memberi motivasi serta arahan dalam belajar. Berfungsi juga sebagai pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Sekiranya ada maaf, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.